Pena Media News, Kota Waringin Barat, Sabtu 31 Mei 2024. Sidang ketiga sengketa tanah antara Ronald Sinaga dan Maruli Sinaga sudah sampai pada tahap pengecekan lahan yang berada di Desa Sungai Rangit Jaya, RT 16 Panggalan Lada, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Hadir hakim ketua dan anggotanya, penggugat Ronald Sinaga dan kuasa hukumnya, tergugat Maruli Sinaga dan kuasa hukumnya, Bapak Parlin Silitonga SH dari Lembaga Bantuan Hukum Intan Sampit, kepolisian dari Polsek Runtuh, ormas yang diundang oleh penggugat, dan beberapa media juga hadir. Pengecekan lahan dengan nomor sertifikat hak milik 1818 milik dari Ronald Sinaga yang menjadi alasan Ronald Sinaga menggugat Maruli Sinaga berjalan dengan lancar, tidak ada keributan dan perdebatan. Hanya terlihat dari pertanyaan Bapak Hakim Ketua kepada Ronald Sinaga sebagai penggugat mengenai batas-batas lahan terlihat tidak menguasai bentuk lahannya. Malah Maruli Sinaga sebagai tergugat menguasai bentuk tanah lahan sengketa tersebut. Kuasa hukum dari tergugat Bapak Parlin Silitonga SH mengatakan sengketa tanah ini sangat aneh. Mengapa tergugat Bapak Maruli Sinaga yang tidak menguasai lahan sengketa tersebut digugat oleh Ronald Sinaga, yang jelas-jelas dan diakui sendiri oleh Ronald Sinaga bahwa Ronald Sinaga menguasai lahan tersebut di hadapan hakim ketua, sedangkan tergugat Maruli Sinaga sebagai tergugat tidak menguasai lahan tersebut. Kuasa hukum Maruli Sinaga yakin gugatan Ronald Sinaga bakal ditolak, dan sebaliknya gugatan rekopensi Maruli Sinaga bakal diterima. Kami dari Pena Media ingin mengetahui lokasi daripada tanah tersebut. Bisa Bapak jelaskan? Iya, sedikit saya jelaskan. Memang benar, saya pernah dulu mengajukan pinjaman dan mendapatkan pinjaman itu dari BRI pada tahun 2012. Yang saya agungkan ini tanahnya, pembayarannya ada macatnya. Nah, saya akui, tapi bukan berarti tidak saya bayar, bukan berarti tidak saya lunasi. Nah, dan itu semua sudah beres. Tahun 2014 sudah beres semuanya. Tapi ternyata karena saudara Ronald merasa pernah dulu saya suruh, dan bahkan yang tidak tanpa saya suruh pun, dia melakukan pembayaran itu. Karena dia kan yang memanen hasil sawit saya di sini, perkebunan saya. Ya. Nah, jadi dia yang menyetor sendiri tanpa harus saya suruh. Dia menyadari. Nah, gitu. Jadi bukti-bukti waktu disetorkannya pada tahun 2013, 2014 itu masih dipegangnya. Nah, itu sekarang dijadikannya, diolahnya seolah-olah itu jadi utang saya, padahal bukan utang saya. Nah, karena di sini kan bisa ibu lihat ada kebun sawit saya yang sudah panen, dan sama sekian puluh tahun, lebih 20 tahun ini yang manennya ini adalah Ronald. Nah, begitu. Di sini pun di atas tanah saya ini ada rumah. Nah, itulah rumah saya yang saya bangun dengan keringat saya sendiri pada tahun 99. Dan sekarang Bapak Maruli tinggal di mana, Pak? Sekarang saya ngontrak. Nah, malah rumah saya nggak bisa saya tempatin. Nah, tanah saya ini pun nggak bisa saya petik hasilnya, nggak bisa saya ambil hasilnya. Gitu. Berarti tanah ini yang diagunkan atas nama Bapak. Berarti ini adalah tanah milik Bapak. Tanah saya sendiri, ya, saya ini. Tapi Bapak tidak bisa tinggal di tanah milik Bapak sendiri. Di tanah dan rumah saya sendiri tidak bisa kutempatin. Dan itu bahwa yang paling jeleknya lagi nih, si Ronald ini menyuruh orang lain lagi tinggal di rumahku ini. Nah, mendalilkan bahwa itu seolah-olah jadi rumah orang tua lagi. Yang tinggal di situ adalah si Ernita, adik saya juga, pegawai negeri, kerja di Puskesmas Manggang. Nah, dia yang menempati. Dan dia yang menguasai. Dan di lokasi inilah saya dikeroyok pada tahun 2019. Nah, karena saya mengetahui bahwa mereka menerbitkan sertifikat sejumlah 38 sertifikat tanpa seizin saya di atas tanah saya tersebut. Nah, kira-kira begitu, Bu. Pena Media News mengabarkan.